Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah manajemen proyek TIK. Saya dengan anggota saya Iwan Saputra NIM 11201044, Kokoyor di NIM 11201048 dan Reni Anggraini NIM 11201084 akan menyampaikan tutorial penggunaan Project Libre untuk tugas yang akan kami kerjakan. Jadi kami akan menggunakan project dari kelompok 3 yang memiliki project berjudul Daijobu Mobile Apps. Daijobu Journal Apps. Jadi pertama kita membuka aplikasi Project Libre-nya. Kalau yang belum, silakan di-download lalu menginstalnya. Setelah kita membuka aplikasi Project Libre, kita membuat project baru. Jadi kita buat baru. Kita kasih nama sesuai nama projectnya. Lalu manajernya kami pakai nama Koko Yuardi. Lalu start date-nya kita atur dari tanggal 1 Maret. Seperti ini. Lalu kita berikan notes atau deskripsi singkat. Lalu kita tekan OK. Ini karena saya sudah buat project sebelumnya, jadi di yes-kan saja. Ya, kita save. Nah, jadi tampilannya akan jadi seperti ini. Di sini tanggalnya, di sini tugas-tugas yang akan kita input. Jadi untuk kesempatan kali ini dari saya akan menyampaikan tutorial membuat gun card menggunakan Project Libre. Jadi pertama kita akan paling atas kita akan mulai ketikkan Daijobu Journal Mobile Apps. Seperti ini. Nah, jadi dia akan langsung muncul di sini. Ini nanti akan memanjang tergantung durasi yang kita akan setting. Setelahnya kita bisa ketikkan beberapa tugas besar dari project ini. Di sini project Daijobu Journal Mobile Apps terdapat 6 tugas besar, yaitu penetapan kontrak, perencanaan, analisa sistem,
desain antarmuka, pengembangan sistem, dan uji coba. Seperti ini. Nah, tapi ini masih dalam maksudnya masih di satu baris yang sama dengan judul besar proyeknya. Jadi kita akan membuat tugas besar ini agar dianggap sebagai bagian dari judul proyek besar, judul proyek kita. Jadi kita akan pilih dari semua tugas besarnya, lalu kita ke task, lalu kita tekan indent. Nah, jadi seperti ini. Pada proyek ini terdapat beberapa tugas yang harus dikerjakan dulu sebelum kita melangkah ke tugas besar selanjutnya. Di proyek kita yang memiliki habit seperti itu adalah perencanaan yang dimana harus dikerjakan setelah penetapan kontrak ditetapkan, analisa sistem yang baru bisa dikerjakan setelah perencanaan, dan uji coba yang baru bisa dikerjakan setelah pengembangan sistem. Dan terakhir desain antarmuka dan pengembangan sistem yang baru bisa dikerjakan setelah analisa sistem selesai dilakukan. Untuk pengembangan sistem ke desain antarmuka tidak terikat. Jadi cara membuatnya biar bisa saling terikat, kita bisa menggunakan link. Jadi kita bisa memilih nih, kita tekan link, dia akan secara otomatis menjadi seperti ini. Dan seperti ini ya. Tapi karena desain antarmuka dan pengembangan sistem ini tidak terikat, namun di hari yang sama mulainya, ya kita tinggal ganti tanggalnya, menyesuaikan ganti tanggal yang ini menyesuaikan dengan tanggal yang ini. Seperti itu. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menentukan tugas-tugas yang berada di dalam tugas-tugas besar ini. Jadi kita bisa insert seperti ini. Nah, kita bisa ketikkan seperti ini. Sama seperti sebelumnya, agar bisa terlihat kalau tugas-tugas ini merupakan bagian dari tugas besar ini, kita blok, lalu kita tekan indent. Jadi dia menyesuaikan. Lalu kita link karena ini terhubung satu sama lain, kita link semua, ya seperti ini. Dan kita akan lakukan untuk tugas-tugas besar di bawahnya.
Jadi tampilan akhirnya akan terlihat seperti ini. Seperti itu. Hal selanjutnya kita mengatur jarak waktunya. Jadi ya mungkin kan kalau setiap tugas tuh kan dikerjakan hanya satu hari, jadi kita akan mengatur tergantung seberapa lama perkiraan tugasnya bisa dikerjakan. Contohnya untuk menetapkan batasan dan persyaratan untuk project, kita bisa atur sekiranya 2 atau 3 hari, dan begitu seterusnya. Jadi seperti ini tampilan akhirnya. Karena tidak terlihat semua begini, kita bisa opsi zoom out ya, jadi akan lebih mudah terlihat seluruhnya. Dan jadi perkiraannya bakal sekitar 40 hari atau sebulan lebih. Jadi seperti itu. Misal kita ingin mengatur milestone pada project, caranya cukup mudah. Misal kita ingin mengubah tugas memastikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kebutuhan bisnis. Misal kita ingin mengubahnya jadi milestone, jadi kita hanya perlu mengganti menjadi 0 hari. Nah, dan dia akan langsung berganti jadi tanda milestone. Ini sesuai kebutuhan seperti itu. Bang. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk WBS-nya ya di Project Libre sudah disediakan. Kita tinggal perlu mengklik WBS di sini dan langsung terlihat tampilan WBS-nya. Bisa dilihat di sini nama projectnya, lalu tugas-tugas besarnya, dan tugas-tugas di bawahnya. Kalau dia milestone, dia akan berubah jadi segi 6. Kalau tugas biasa di bawah tugas besar tuh persegi panjang. Tugas yang besar, tugas besar ini jadi jajar jenjang, dan seterusnya seperti itu. Untuk Gankar kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf yang salah. Dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koko Yuardi dengan NIM 11201048 dari Prodi Informatika sebagai ketua dari kelompok manajemen project kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan sebuah video tutorial dalam penggunaan aplikasi Project Libre untuk manajemen resource. Di awal video kita bisa open project, lalu kita membuka project yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu untuk masuk ke mode source, kita bisa klik menu source, lalu ke mode source. Pada mode source sendiri,
Di sini langsung tertampilkan ada sheet-nya yang berisi nama, type, terus inisial, grup, standard rate, dan overtime rate. Cara mengisinya mudah, tinggal kita klik lalu kita masukkan sebuah nama. Misalkan yang ada dalam tim dari kelompok 6 sendiri ada saya sendiri, lalu ada Iwan Saputra, lalu ada Reni Anggreni. Mungkin di awal kita bisa menuliskan nama saya sendiri, Koko Yuardi. Dengan type-nya di sini ada dua type, yaitu material atau Word. Di sini karena kita hanya membutuhkan sumber daya manusia, jadi kita memilih yang Word. Lalu kita bisa lihat di grup ini adalah semacam role-nya ya, kedudukan dia di project itu dia ngapain. Kalau saya sendiri sebagai project manager, mungkin kita bisa isi PM untuk project manager. Untuk inisial sebaiknya menggunakan inisial 2 huruf ya. Lalu kita isi lagi mungkin Reni Anggraini. Di sini dia sebagai sistem analis. Sebagai sistem analis, kita tambahkan inisialnya. Lalu kita masukkan lagi Iwan Saputra. Type-nya sama, work. Lalu untuk inisial kita beri S. Lalu dia bekerja sebagai programmer. Selanjutnya adalah standard rate dan overtime rate. Untuk standard rate sendiri adalah upah standar dalam satuan per jam. Untuk teman-teman yang belum begitu familiar dengan upah dari masing-masing pekerjaan, mungkin bisa memanfaatkan internet seperti Google atau Bing. Kalau untuk PM biasanya ada yang 200.000 per jam. Kita masukkan 2000. Lalu untuk sistem analis biasanya ada yang 165.000 per jam, atau mungkin kita isi 150 aja ya. Lalu untuk programmer sendiri biasanya 160.000 per jam. Untuk overtime rate ini sendiri adalah beberapa orang kan kadang juga bekerja lembur ya, jadi kita harus mengapresiasikannya dengan melakukan pembayaran yang lebih. Jadi overtime ini biasanya lebih tinggi daripada standar rate. Untuk seberapa tingginya biasanya berbeda-beda tergantung kontraknya. Mungkin kita bisa ambil sekitar 10-20% untuk overtime rate-nya. Jadi untuk PM kita isi 220.000. Lalu untuk sistem analis kita masukkan 165.000. Lalu untuk programmernya sendiri kita masukkan 175.000. Ya, mungkin kebanyakan inilah. Oke, mungkin itu aja sih yang hal yang paling penting dalam penggunaan Project Libre untuk manajemen resource. Jadi yang utama yang diisi adalah name, type-nya, lalu ada inisial, group, dan standard rate. Mungkin penjelasan ulang, jadi untuk email address ini bisa diisi, boleh juga enggak. Mungkin kalau di sini kita tidak usah diisi ya, karena yang paling penting adalah name, group, sama standard rate-nya. Mungkin sekian saja video tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen tanggal dari pembuatan aplikasi Daijobu Journal Mobile Apps. Yang pertama di sini adalah penetapan kontrak, yang mana penetapan kontrak ini dimulai pada tanggal 1 Maret 2023 dan waktu pengerjaan selama 6 hari.
dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu menetapkan batasan dan persyaratan untuk proyek, yaitu waktu kerja selama 3 hari. Kemudian menentukan tujuan dan target untuk proyek, waktu kerjanya selama 2 hari, dan menyelesaikan kontrak dengan klien, waktu kerjanya selama 1 hari, yaitu pada tanggal 8 Maret 2023. Kemudian selanjutnya ke tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini dimulai pada tanggal 9 Maret 2023, yang mana waktu pengerjaannya itu selama 6 hari dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menentukan anggaran, sumber daya, dan jadwal untuk proyek. Waktu kerjanya selama 3 hari, dimulai pada tanggal 9 Maret 2023. Kemudian yang kedua, menyiapkan rencana proyek. Waktu kerjanya selama 1 hari dan dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2023. Dan selanjutnya memastikan bahwa tim proyek memahami tanggung jawab mereka, yang mana waktu kerjanya selama 5 hari pengerjaan dan dimulai pada tanggal 10 Maret 2023. Kemudian masuk ke tahap analisa sistem, yang mana tahap analisa sistem ini waktu pengerjaannya bersamaan dengan tahap perencanaan. Jadi tahap analisa sistem juga dimulai pada tanggal 9 Maret dan waktu pengerjaannya selama 5 hari yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan bisnis. Waktu pengerjaannya selama 3 hari pada tanggal 9 Maret 2023. Kemudian selanjutnya menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Waktu pengerjaannya selama 1 hari, yaitu pada tanggal 14 Maret 2023, dan menganalisis kemungkinan teknologi dan solusi untuk mencapai tujuan proyek, yang mana waktu pengerjaannya selama 1 hari pada tanggal 15 Maret 2023. Selanjutnya masuk ke tahap desain antarmuka. Pada tahap desain antarmuka di sini, waktu pengerjaannya selama 11 hari dan dimulai pada tanggal 16 Maret 2023, yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mengidentifikasi desain visual untuk aplikasi. Waktu kerjanya selama 4 hari dimulai pada tanggal 16 Maret 2023. Kemudian mengembangkan desain yang interaktif dan intuisif untuk antarmuka pengguna. Waktu kerjanya selama 6 hari yang dimulai pada tanggal 22 Maret 2023. Dan membuat prototipe dan melakukan pengujian selama 1 hari kerja pada tanggal 30 Maret 2023. Kemudian selanjutnya masuk ke tahap pengembangan sistem. Nah, pada tahap pengembangan sistem di sini, waktu kerjanya secara keseluruhan yaitu 19 hari kerja yang dimulai pada tanggal 23 Maret 2023 dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah membuat kode program aplikasi selama 13 hari kerja dan dimulai pada tanggal 23 Maret 2023. Kemudian mengujikan dan melakukan debugging pada aplikasi selama 5 hari kerja dimulai pada tanggal 11 April 2023 dan memastikan bahwa aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan pengguna dan kebutuhan bisnis, yaitu selama 1 hari kerja pada tanggal 17 April 2023. Kemudian selanjutnya di sini masuk ke dalam tahap uji coba pada aplikasi. Nah, tahap uji coba pada aplikasi ini selama 13 hari kerja secara keseluruhan yang dimulai pada tanggal 19 April 2023. Yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menjalankan tes kinerja, integrasi, dan fungsional pada aplikasi selama 9 hari kerja dimulai pada tanggal 19 April 2023. Kemudian selanjutnya mengumpulkan dan memeriksa feedback pengguna, yaitu selama 3 hari kerja dimulai pada tanggal 1 Mei 2023, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah dan bug yang mungkin ditemukan selama pengujian pada aplikasi, yaitu selama 2 hari kerja dimulai pada tanggal 4 Mei 2023. Sekian manajemen tanggal dari pembuatan aplikasi Daijobu Jurnal Mobile Apps